Bai Wu, itu adalah nama pria yang sedang berjalan dengan murung di tengah jalan. Dia diusir oleh pemilik kosan karena telat membayar. Bahkan, pemilik kosan itu mengganti kunci pintu kosannya supaya tidak bisa dimasuki oleh Bai Wu. Jika Bai Wu tidak membayarnya dalam waktu dekat, mungkin Bai Wu akan tidur di jalanan. Bai Wu hanya seorang penulis novel. Namun buku yang baru saja ia terbitkan tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Bahkan sisa uangnya hanya cukup untuk makan beberapa hari. Bai Wu menatap ke atas dengan pasrah. Kemudian dia berpikir, apakah dia harus mencuci piring untuk 1 hari? Namun, fokus Bai Wu teralihkan dengan toko lotre di depannya. Karena Bai Wu sudah putus asa, dia berniat untuk membeli sebuah lotre. Sambil memasuki toko, Bai Wu meminta penjaga toko untuk memberinya 5 lembar lotre. Kemudian, penjaga toko itu memberikan beberapa lembar lotre dan mempersilahkan Bai Wu untuk memilih. Di sisi lain, Bai Wu terlihat begitu lemas. Dia pasrah untuk memilih yang mana saja, karena itu sesuai dengan keberuntungan. Namun, saat melihat ke arah bawah, Bai Wu terlihat terkejut dan panik. Dia mencoba menggisik matanya untuk meyakinkan dengan apa yang dilihatnya. Di sana, yang dia lihat adalah sebuah lotre. Tapi yang membuatnya berbeda adalah sebuah persentase yang ada di lotre itu. Bai Wu membuka matanya lebar-lebar seolah dia menjadi gila karena terlalu banyak minum semalam. Kemudian, penjaga toko itu memberikan salah satu lotre kepada Bai Wu. Namun, alih-alih membawa lotrenya, Bai Wu malah mencoba menyentuh persentase yang ada di situ tanpa mengetahui apapun. Persentase itu tidak bisa disentuh. Bai Wu bertanya-tanya, apakah hanya dia yang bisa melihatnya? Apakah itu ilusi? Namun, penjaga toko itu terlihat kesal, karena Bai Wu bukannya mengambil lotre yang diberikannya, tapi Bai Wu malah menjulurkan tangannya ke arah lain. Dengan keadaan yang masih kebingungan, Bai Wu berniat untuk membeli dan mencobanya. Setelah menggosok lotre yang dia beli, di sana Bai Wu mendapatkan hadiah sebesar 10 yuan. Dengan mata yang berbinar-binar, Bai Wu merasa kagum dan bersemangat. Kemudian, Bai Wu memilih 2 lotre yang berpersentase 100% dan menyampaikan bahwa kali ini Bai Wu akan membeli 2 lotre. Setelah menggosok lotre itu, Bai Wu mendapatkan 5 yuan dan 50 yuan. Bai Wu bertanya-tanya, apakah persentase yang berada di atas kupon itu adalah kemungkinan menang? Dengan bersemangat, Bai Wu memesan 10 kupon lotre lagi kepada penjaga toko itu. Di sisi lain, penjaga toko terlihat panik dan sedikit agak khawatir. Setelah itu menerima kupon lotre itu, Bai Wu menatapnya, di sana terdapat 9 kartu dengan persentase 100%, dan 1 kartu dengan persentase 0%. Kemudian, Bai Wu mengambil kartu dengan persentase 0% untuk mencobanya. Dan yang terjadi tentu saja di sana Bai Wu tidak mendapatkan apapun. Di sana Bai Wu merasa tubuhnya merinding seolah tidak percaya karena dia bisa melihat persentase kemungkinan berhasil. Namun, yang ditangkap oleh penjaga toko itu adalah hal lain. Penjaga toko menyarankan Bai Wu untuk berhenti, karena pertaruhan itu bisa melukai diri sendiri. Namun, penjaga toko itu terkejut ketika Bai Wu memberikan uangnya di atas meja, dan meminta untuk memberikannya 20 lembar tiket 20 koin, dan 1 selembar tiket 10 koin. Sambil memberikan kupon lotre, penjaga toko itu sekali lagi memperingatkan Bai Wu untuk berhenti. Namun, raut wajahnya jelas tidak mendeskripsikan perkataannya. 10 menit kemudian, terlihat penjaga toko itu yang putus asa dan bertanya-tanya tentang keberuntungan Bai Wu. Di sisi lain, Bai Wu mendapatkan notifikasi uang masuk dari penjaga toko sebesar 20.000 yuan, atau sama dengan 40 juta jika dirupiahkan. Setelah itu, Bai Wu berpikir dengan apa yang telah dia alami barusan. Pertama, persentase yang ada di atas lotre itu menunjukkan kemungkinan menang. Tetapi jumlah kemenangannya tidak diketahui. Bai Wu berharap, jika dia bisa mengetahui jumlah kemenangan, itu pasti akan lebih menyenangkan. Misalnya, kemungkinan memenangkan 100 yuan atau yang lainnya. Jika dipikir baik-baik, bagaimana mungkin ada keberuntungan seperti itu? Di saat Bai Wu sedang berpikir seperti itu, tiba-tiba dia terfokuskan dengan apa yang ada di depannya. Kemudian, Bai Wu menunjuk salah satu kupon lotre, dan meminta penjaga toko untuk memberikan beberapa salinan lotre seperti itu. Setelah mengambil beberapa kupon lotre, Bai Wu terkejut, karena dia melihat beberapa persentase yang berbeda, seperti 10%, 20%, 50% bahkan ada yang mencapai 200%. Dengan senang penjaga toko itu menyuruh Bai Wu untuk segera melihat isi dari kupon lotre itu, karena sesuatu seperti keberuntungan itu tidak bisa dipastikan. Namun, di sisi lain Bai Wu terlihat lebih senang dari penjaga toko itu, karena Bai Wu merasa sedang beruntung hari ini.
Bayu akan melakukan kontribusi untuk mendapatkan kesejahteraan. Penjaga toko yang melihat Bayu percaya diri, dia terlihat begitu panik dan berpikir bahwa Bayu sudah menang senilai 20.000 yuan, tidak mungkin Bayu mendapatkan kemenangan lagi. Penjaga toko itu menantikan kekalahan Bayu sekarang. Kemudian, Bayu membuka kupon lotre dengan persentase 10%. Di sana Bayu mendapatkan hadiah sebesar 10 yuan. Bayu tersenyum dengan bangga mengingat dirinya masih beruntung sampai sekarang. Namun, penjaga toko terlihat begitu tertekan dan kesal melihat itu. Kemudian, Bayu menggosok kupon lotre yang berpersentase 20%, di sana Bayu mendapatkan hadiah sebesar 20 yuan. Penjaga toko yang melihat itu sangat terkejut, karena Bayu bisa menang 6 kali berturut-turut. Penjaga toko itu bertanya-tanya, bagaimana itu bisa terjadi? Bayu terus menggosok kupon dan memenangkan hadiah sebesar 20 yuan. Kemudian Bayu menyerahkan salah satu kartu dan berkata, bahwa dia sangat beruntung hari ini, karena dia terus menang. Di sisi lain, penjaga toko terkejut dengan apa yang dilihatnya. Di sana terdapat 2 buah kupon lotre dengan persentase 100% dan hadiahnya adalah 100 yuan. Itu membuat penjaga toko sedikit agak kesal. Kemudian, Bayu menyerahkan kartu dengan persentase 200% dengan hadiah 200 yuan. Itu membuat penjaga toko itu semakin kesal. Bayu kemudian menatap lotre dengan persentase di atasnya. Bayu berharap, andai saja dia bisa mengetahui kemungkinan berhasil mendapatkan 50 yuan. Tiba-tiba, persentase yang ada di atas lotre berubah. Bayu merasa senang, karena dugaannya benar. Tingkat keberhasilan yang muncul tiba-tiba itu tergantung dari pertanyaan yang ingin dia ketahui. Dengan pose mengerikan Bayu berpikir, bahwa selama dia bisa menyesuaikan masalahnya, dan menggunakan persentase dengan benar, Bayu bisa mengelabui pemilik toko itu sepenuhnya. Dan kemudian Bayu akan mengubah takdirnya. Setelah itu, Bayu mengatakan kepada penjaga toko itu, bahwa dia sedang beruntung hari ini. Di sisi lain, penjaga toko itu terheran-heran dengan Bayu, karena Bayu mengatakan dia beruntung hanya karena mendapatkan kupon bagus. Namun, yang penjaga toko itu tidak tahu, bahwa Bayu mempunyai kemampuan untuk melihat persentase kemungkinan tebakannya benar. Kemudian Bayu menyampaikan sekali lagi, bahwa dia sedang beruntung hari ini. Karena itu, Bayu memesan 20 tiket lotre lagi. Penjaga toko mencoba mengingatkan Bayu, bahwa itu hanyalah keberuntungan, jangan sampai itu membuat Bayu kecanduan. Karena Bayu sedang beruntung hari ini, Bayu berharap dia mendapatkan hadiah dari 20 lotre itu. Selain itu, Bayu sudah mendapatkan hadiah lebih dari 20.000 hari ini. Kemudian, Bayu mengambil koinnya untuk menggosok tiket lotre lagi. Di sisi lain, penjaga toko menantikan dan berharap supaya Bayu tidak menang lagi. Saat koinnya akan menyentuh tiket, terlihat wajah penjaga toko yang semakin panik. Kemudian, Bayu menggosok sedikit tiket itu, di sana terdapat sebuah huruf, itu membuat penjaga toko semakin ketakutan. Kemudian, Bayu menggosok semua tiketnya. Namun, yang ada di sana adalah zong, atau Bayu tidak mendapatkan apapun. Sementara itu, penjaga toko menepuk dadanya karena merasa sedikit agak lega. Kemudian dia menyampaikan, bahwa keberuntungan itu kadang datang dan pergi. Bayu tidak bisa mengandalkan keberuntungan saja. Di sisi lain Bayu berkata dalam hatinya, dia membenarkan perkataan penjaga toko itu, namun Bayu mempunyai sesuatu yang lain. Kemudian Bayu menggosok salah satu tiket lagi, dan hasilnya zong. Kemudian Bayu mencoba sekali lagi, namun hasilnya tetap sama. Kemudian, Bayu menggosok semua kartu yang tersisa dengan gila, namun, hasilnya tetap nihil. Bayu tidak mendapatkan satupun hadiah. Kemudian penjaga toko itu merasa senang, dan mengulangi ucapannya sekali lagi, bahwa yang tadi itu hanyalah sebuah keberuntungan. Di sisi lain Bayu menatap kesal ke arah tiket lotre. Di sana terdapat beberapa kartu dengan persentase 0%. Namun, ada satu kartu yang bernilai 30.000%. Dan kupon lotre yang telah dibuka Bayu semuanya bernilai 0%. Bayu menatap tajam ke arah kupon lotre itu. Bayu tidak bergantung kepada keberuntungan, namun Bayu mengandalkan kekuatan. Bayu sengaja membeli tiket dengan tingkat keberhasilan 0%, tujuannya supaya penjaga toko itu tidak mencurigainya. Kemudian, Bayu menunjuk sebuah kartu dan berkata, bahwa dia meminta 20 kartu. Di sana terdapat kartu 0%, namun ada salah satu kartu yang bernilai 30.000%. Bayu menatap tiket lotre itu dengan tatapan aneh, seolah dia mengharapkan sesuatu yang besar darinya. Di sisi lain penjaga toko bersikap baik hati, dia berniat untuk memberi Bayu uang senilai 100 yuan,
dan sisanya akan baik-baik saja. Penjaga toko itu melanjutkan, bahwa keberuntungan Bayu sekarang hanya 1 dari 10. Di sisi lain, Bayu dengan wajah menyedihkan berkata, bahwa dia tidak percaya itu. Bayu yakin dengan pendiriannya. Namun dalam hatinya Bayu tertawa, dan sekarang waktunya untuk membalikan keadaan. Di sisi lain, penjaga toko tidak melarang lagi, seolah-olah dia berharap Bayu cepat kalah. Tidak lama kemudian, Bayu menunjukkan tiket lotrenya dan berteriak, bahwa keberuntungannya kembali lagi. Itu membuat penjaga toko sedikit terkejut. Namun, penjaga toko itu kembali tenang dan merasa sedikit kesal, karena penjaga toko itu mengira, bahwa Bayu mendapatkan 10.000 yuan, namun yang dia dapatkan hanya 10 yuan. Setelah itu, Bayu menunjukkan tiket dan berteriak, bahwa dia menang lagi. Bayu terus-menerus berteriak, bahwa dia menang lagi. Itu membuat penjaga toko sedikit panik. Namun, yang didapatkan Bayu yang tertinggi hanya 100 yuan, dan itu hanya sedikit. Penjaga toko semakin panik dan bertanya-tanya, apakah Bayu adalah seorang iblis? Di sisi lain, Bayu mengacungkan tangannya ke kiri dan ke kanan, seolah-olah dia sedang berdoa, berharap mendapatkan bantuan dari roh langit dan bumi untuk memberikannya hadiah yang besar. Kemudian, penjaga toko mulai mengintimidasi dengan berkata, bahwa keberuntungan Bayu masih kurang untuk mendapatkan hadiah jutaan. Namun, di sisi lain Bayu tersenyum tipis, seolah-olah dia mengisyaratkan sesuatu. Kemudian dia berteriak, bahwa dia mendapatkan 15.000 yuan, dan keberuntungannya benar-benar buruk. Di sisi lain, penjaga toko terlihat sangat terkejut dan dia merasa sangat kesal. Beberapa saat kemudian, Bayu mendapatkan notifikasi dari ponselnya, yang memberitahukan, bahwa Bayu baru saja mendapatkan saldo senilai 15.000 yuan. Kemudian, Bayu meminta sekali lagi ke penjaga toko itu untuk membicarakan keberuntungan Bayu. Di sisi lain, penjaga toko itu terlihat kesal dengan perkataan Bayu, karena seolah-olah dia merasa diejek. Namun, tiba-tiba penjaga toko itu tersentak, seolah dia mengingat sesuatu yang besar. Sambil melihat tiket lotre yang tersisa, penjaga toko itu berpikir, bahwa tingkat kemenangan lotre sudah ditentukan dari pabriknya, dan Bayu menang banyak kali ini. Penjaga toko itu menyimpulkan, itu berarti tingkat kemenangan yang tersisa akan turun. Dengan senyum licik, penjaga toko itu memohon agar Bayu untuk membeli lagi, karena Bayu sedang beruntung. Namun, Bayu melirik ke arah tiket lotre yang tersisa di sana. Kemudian Bayu menanyakan kepada sistem, berapa tingkat keberhasilan pada lotre yang tersisa? Di sana sistem menampilkan 0%, dan tingkat kemenangan secara keseluruhan hanya bernilai 5%. Sambil mencoba menghilangkan pesan sistem di depannya, Bayu menolak tawaran penjaga toko itu, karena Bayu merasa dirinya sudah mencapai puncak keberuntungan, dan jika Bayu terus bermain, pasti keberuntungannya akan menurun. Dengan tidak menyerah, penjaga toko itu meminta Bayu bermain sekali lagi, karena Bayu sudah mendapatkan 30.000 yuan lebih. Namun, Bayu menggelengkan kepalanya untuk menolak sekali lagi. Di sisi lain, penjaga toko itu merasa kesal, karena seolah-olah dia dibuang seperti barang bekas. Kemudian, Bayu berpamitan kepada penjaga toko itu karena Bayu sudah merasa puas. Sambil berjalan menjauhi penjaga toko, Bayu berpikir, apakah kekuatan supernya bisa digunakan selain untuk lotre? Dalam keadaan masih bertanya-tanya, Bayu mencoba untuk menggunakan tingkat keberhasilannya untuk membuka pintu. Dan di saat Bayu menanyakannya, pesan sistem secara langsung menyampaikan tingkat keberhasilannya senilai 100%. Bayu merasa senang, karena kemampuannya bisa digunakan selain untuk lotre. Namun, tiba-tiba persentase itu turun secara cepat, di sana persentase menunjukkan nilai 90%, kemudian turun menjadi 80%. Sementara itu dalam waktu yang sama, Bayu bertanya-tanya apa yang disampaikan oleh sistem. Persentase itu terus menurun ke angka 50%, bahkan menjadi 30%. Bayu melihat persentase turun ke angka 10%, dia dengan refleks mundur ke arah belakang, karena intuisinya berkata, bahwa akan terjadi sesuatu. Sementara itu, penjaga toko terheran dengan tingkah laku Bayu. Di saat persentase menunjukkan 0%, tiba-tiba seekor anjing menabrak dan memecahkan pintu kaca yang hendak dibuka oleh Bayu. Bayu menghembuskan nafas lega, karena dia telah menghindari bencana anjing. Bayu berkata, bahwa anjing itu menyebalkan, karena Bayu hampir saja ditabrak olehnya. Kemudian, Bayu melangkah pergi, mengingat dia sudah mendapatkan banyak uang. Sementara itu, penjaga toko memarahi anjing yang tadi, karena telah merusak tokonya. Tapi, penjaga toko itu terlihat terkejut, karena dia mengingat, bahwa tadi Bayu menghindari bencana anjing, seolah-olah dia mengetahui itu akan terjadi.
Setelah itu, penjaga toko menghentikan Bayu dan memintanya untuk tidak pergi. Di sisi lain, Bayu terlihat panik karena dia takut penjaga toko akan menyadarinya. Dengan terheran-heran, penjaga toko menanyakan, bagaimana Bayu melakukan itu barusan? Sambil menatap Bayu dengan tajam, penjaga toko itu mengakui bahwa kejadian yang barusan itu sulit untuk dipercaya. Kemudian, Bayu menanyakan kepada sistem, berapa tingkat keberhasilannya jika Bayu meyakinkan penjaga toko dengan berkata bahwa dia adalah seorang peramal. Kemudian sistem memberikan persentase 50%. Sementara itu, penjaga toko berekspresi aneh, karena penjaga toko itu terus-menerus ditatap oleh Bayu. Sambil melepaskan tangannya, Bayu menanyakan kembali, bagaimana jika Bayu mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga peramal. Kemudian, persentasenya naik menjadi 64%. Sambil menatap penjaga toko, Bayu merasa itu tidak terlalu buruk. Dengan gagah dan tampan, Bayu menyampaikan bahwa dia adalah seorang peramal. Kemudian Bayu meminta penjaga toko untuk tidak menyamakannya dengan orang biasa pada umumnya, karena Bayu berasal dari keluarga peramal yang diturunkan selama 3000 tahun. Namun, penjaga toko itu tidak percaya, karena dia mempercayai ilmu pengetahuan, bukan percaya pada hantu dan dewa. Kemudian, persentase menjadi turun sedikit demi sedikit, karena jika Bayu bisa meramal, seharusnya Bayu menjadi orang yang terhormat. Di sisi lain, Bayu terlihat sedikit agak panik, dan mencoba berpikir untuk mencari alasan supaya penjaga toko itu mempercayainya. Kemudian Bayu menjelaskan, jika Bayu diketahui identitasnya oleh orang lain, maka Bayu akan dihukum. Maka dari itu, Bayu beserta keluarganya tetap tidak diketahui. Di sisi lain, penjaga toko itu merasa terkejut, dan persentasenya menjadi sedikit naik. Sambil mengetuk-ngetuk meja, Bayu menyampaikan bahwa penjaga toko itu telah melihat kemampuan Bayu. Seketika penjaga toko itu semakin terkejut, dan persentasenya meningkat menjadi 80%. Bayu tersenyum dengan bangga, karena dia telah mendapatkan kepercayaan penjaga toko. Kemudian Bayu melanjutkan, bahwa Bayu membuat ramalan untuk memainkan lotre. Alasan kenapa Bayu berhenti bermain, karena keberuntungannya telah menipis. Penjaga toko semakin terkejut dan menyimpulkan, itulah sebabnya Bayu mendapatkan jackpot, dan menang terus berkali-kali. Di sana persentasenya naik menjadi 90%. Bayu melanjutkan, ketika ia ingin keluar dari toko, Bayu mendapatkan lamaran lagi, itulah sebabnya Bayu bisa menghindari kecelakaan anjing. Kemudian, penjaga toko itu memegangi tangan Bayu, dia memohon agar Bayu membuat ramalan untuknya. Namun, Bayu terkejut dengan permintaan penjaga toko, mengingat Bayu baru saja memiliki kemampuan itu. Tapi, itulah kesempatan Bayu untuk mencoba kemampuannya sekarang. Kemudian, Bayu menerima permintaan penjaga toko, dengan alasan, Bayu tidak enak, karena telah memenangkan banyak hadiah, Bayu khawatir itu akan mempengaruhi bisnis toko. Kemudian, penjaga toko itu meminta Bayu untuk meramalkan berapa harga rumah yang akan dijual di kampung halamannya. Namun, sebelum meramal, Bayu menanyakan terlebih dahulu harapan uang yang ingin didapatkan oleh penjaga toko. Kemudian penjaga toko mulai menjelaskan bahwa rumahnya seluas 2 atau 300 meter persegi. Penjaga toko itu berharap tanahnya dijual dengan harga 10.000 yuan persegi. Di sisi lain, Bayu mengkonfirmasi perkataan penjaga toko itu. Kemudian, Bayu mulai menanyakan kepada sistem, apakah rumah itu akan terjual seharga 2 juta yuan? Kemudian persentase menunjukkan angka 100%. Bayu menanyakan lagi, bagaimana jika rumah itu dijual seharga 3 juta yuan? Sistem memberitahu dengan memberikan persentase 100%. Dengan sedikit agak panik, Bayu menanyakan sekali lagi, bagaimana dengan 4 juta yuan? Sistem menjawab sekali lagi dengan jawaban yang sama. Kemudian, Bayu menatap penjaga toko dengan tajam dan menanyakan kembali kepada sistem, bagaimana dengan 5 juta yuan? Namun, kali ini sistem memberikan persentase senilai 10%. Bayu menghembuskan nafas lega, karena persentase kemungkinannya menurun. Bayu tersenyum dengan aneh, seolah dia mendapatkan sesuatu yang baik. Di sisi lain, penjaga toko terheran dengan ekspresi Bayu. Kemudian, Bayu menatap penjaga toko itu dengan datar, seolah dia sedang meramalkan sesuatu. Penjaga toko yang melihat itu berharap dia mendapatkan sesuatu yang baik. Kemudian, Bayu menyampaikan bahwa jika rumah itu dijual dengan harga 4,3 juta yuan, maka mereka akan menerimanya tanpa ragu. Namun, penjaga toko itu tidak percaya,
karena 4 juta yuan itu terlalu banyak. Namun, Baiwu meyakinkan bahwa penjaga toko itu bisa membuktikannya sekarang dengan cara menghubungi pihak pembeli. Kemudian, penjaga toko itu menuruti perkataan Baiwu dan akan menghubungi pihak pembeli sekarang juga. 3 menit kemudian, penjaga toko itu sangat terkejut karena mereka benar-benar menerimanya, mengingat 4,3 juta yuan itu setara dengan 9 miliar rupiah. Kemudian, penjaga itu menggenggam tangan Baiwu dan berterima kasih karena Baiwu benar-benar brilian. Sambil menari-nari, penjaga toko itu kegirangan karena dia akan menjadi orang kaya. Dia juga menyampaikan bahwa dia akan memberi Baiwu 300.000 yuan sebagai hadiah. Baiwu yang mendengar itu sangat terkejut. Dengan tenang, Baiwu berkata bahwa dia akan menerimanya. Namun dalam hatinya dia berkata bahwa 300.000 yuan itu jumlah yang sangat banyak. Setelah itu, Baiwu mendapatkan 300.000 yuan yang baru saja ditransfer penjaga toko. Penjaga toko itu menyampaikan bahwa Baiwu layak untuk mendapatkannya. Kemudian, Baiwu berpamitan dengan damai dengan penjaga toko itu. Baiwu berpikir bahwa dia pasti bisa mengubah nasibnya dan mencapai puncak kesuksesan selama Baiwu bisa memanfaatkannya. Setelah keluar dari toko, Baiwu terkejut karena dia melihat seekor anjing yang tadi di dekatnya. Baiwu menatap anjing bodoh itu dengan tajam. Dia bertanya-tanya, apakah anjing itu sedang tersesat? Kemudian, pesan sistem menunjukkan persentase 100%, yang artinya itu benar. Di sisi lain, anjing itu terlihat bermain-main dengan bola yang ada di dekatnya. Kemudian, Baiwu berterima kasih kepada anjing itu, karena gara-gara anjing itu, Baiwu mendapatkan begitu banyak uang. Baiwu berniat untuk menemukan pemilik anjing itu sebagai tanda balas budinya. Di sisi lain, anjing itu mengambil bola dengan mulutnya. Kemudian, anjing itu melempar bolanya dengan begitu kencang ke udara. Namun, bola itu malah terpantuk ke sana kemari. Kemudian, bola itu menghantam kepala anjing yang melempar bola itu. Sampai pada akhirnya, bola itu menghantam kepala Baiwu yang sedari tadi memperhatikan. Anjing itu terlihat kesakitan dan berguling-guling karena kebodohannya sendiri. Baiwu berpikir, bagaimana bisa pemilik anjing itu bisa tahan setiap hari? Baiwu harus menemukan pemilik anjing itu segera. Tapi, dia tidak tahu harus mencarinya kemana. Di sisi lain, anjing itu menyeret-nyeret kaki Baiwu, seolah dia ingin Baiwu mengikutinya. Kemudian, anjing itu berlari dengan kencang, melewati orang-orang yang berada di sana. Orang-orang terlihat kesal dan mengutuk anjing bodoh itu. Baiwu yang melihat itu, dia segera mengejar anjingnya, berharap dia bisa segera menemukan pemilik dari anjing itu. 5 menit kemudian di Central Park, terlihat seorang wanita yang berdiri di sana. Dia sedang melakukan foto dan membanggakan kecantikan dirinya. Di sisi lain, terlihat anjing yang tadi, lengkap dengan Baiwu yang mengejarnya. Kemudian, wanita itu melirik Baiwu dan tersenyum dengan aneh. Di sisi lain, Baiwu terkesima melihat gadis itu, dan berpikir bahwa gadis itu adalah sebuah mimpi. Baiwu menduga bahwa gadis itu adalah pemilik dari anjing bodoh yang tadi. Kemudian, pesan sistem mengkonfirmasinya dengan memberikan persentase 100%. Baiwu merasa beruntung telah mengikuti anjing itu, karena Baiwu tidak menyangka dia bisa bertemu dengan gadis cantik seperti itu. Di sisi lain, gadis itu melanjutkan foto-fotonya, sampai membuat Baiwu terkejut. Padahal, gadis itu kehilangan anjingnya. Namun, dia bisa fokus berfoto tanpa mengkhawatirkan apapun. Kemudian, gadis itu melirik sekali lagi dengan mempesona. Namun, gadis itu sangat terkejut ketika melihat anjing di depannya. Karena itu sangat mirip dengan anjing miliknya yang bernama Oreo. Anjing itu menggonggong dengan liar, seolah-olah dia senang dipanggil dengan nama itu. Di sisi lain, Baiwu merasa heran, karena gadis itu tidak mengenali anjingnya sendiri. Gadis itu kemudian mendekatkan tubuhnya ke arah Oreo. Dia terkagum-kagum, karena bahkan suara anjing itu mirip dengan anjingnya Oreo. Tapi gadis itu menjelaskan, bahwa anjing miliknya terlihat lebih manis, dan anjing itu terlihat bodoh, sementara anjing miliknya pintar. Bahkan, Oreo memakan makanan anjing yang bernilai 500 yuan per kantong. Karena itu bulu Oreo terasa lebih halus daripada anjing yang ada di depannya. Di sisi lain, Baiwu batuk dengan sengaja, seolah-olah dia memanggil gadis itu. Dalam hatinya Baiwu berpikir, bahwa gadis cantik itu memiliki kepribadian yang ceplas-ceplos. Kemudian gadis itu menoleh ke arah Baiwu dan menanyakan keadaannya. Sementara itu, anjingnya terlihat sangat bodoh. Kemudian, Baiwu menebak bahwa anjing itu adalah Oreo milik gadis itu.
Di sisi lain, gadis itu mengelak, karena Oreo miliknya sedang diikat di kaki kursi. Baiwu menunjuk ke arah bawah, dan di sana terlihat kalung anjing milik Oreo yang sudah terputus. Baiwu mengangkat kalung anjing itu, seolah-olah meminta gadis itu menarik perkataannya kembali. 5 menit kemudian, gadis itu meminta maaf dan berterima kasih dengan malu-malu. Di sisi lain, terlihat ponsel Baiwu yang menerima teman baru. Baiwu merasa senang karena anjing milik gadis itu telah kembali. Baiwu terlahir single dan dia adalah seorang otaku. Kemudian, Baiwu melihat-lihat isi sosmed dari wanita pertama yang dia tambahkan sebagai teman. Di sana, gadis itu memposting kegiatan Oreo. Terlihat Oreo yang sedang merobek-robek kain. Bahkan, Oreo sampai mengacak-acak baju pribadi milik majikannya. Baiwu menatap postingan Oreo dengan sedikit agak kesal. Kemudian Baiwu menjelaskan bahwa anjing itu terlalu nakal. Jika Baiwu yang memiliki anjing itu, mungkin Baiwu akan diusir oleh pemilik kostan. Namun, Baiwu menggelengkan kepalanya, mengingat dia telah diusir oleh pemilik kos, dan menjadi gelandangan seperti sekarang. Kemudian, wanita itu berpamitan kepada Baiwu sambil berkata, bahwa Baiwu lebih baik tinggal di rumahnya sendiri, daripada menyewa tempat di orang lain. Baiwu tertegun dengan perkataan gadis itu, mengingat dia mempunyai kemampuan super sekarang. Mungkin, Baiwu bisa membeli sebuah rumah dengan kemampuan yang dia miliki sekarang. Sambil berjalan menyusuri kota, Baiwu berpikir, bagaimana dia bisa membeli sebuah rumah? Baiwu sekarang hanya memiliki 300.000 yuan, tapi itu tidak akan cukup untuk membayar uang mukanya saja, dan tidak mudah untuk mendapatkan 300 yuan lagi. Baiwu berpikir supaya dia mendapatkan uang dengan cepat. Baiwu mempunyai 2 pilihan, yaitu membeli tiket lotre, dan berinvestasi dalam saham. Namun, Baiwu melirik ke sampingnya, dan sana melihat pasar barang antik. Baiwu mendapatkan ide, bahwa dia bisa menjual barang antik. Kemudian, Baiwu memasuki pasar itu seolah-olah dia dituntun dengan angin di sekitarnya. Sambil berjalan di tengah keramaian, di sana terdengar orang-orang yang menawarkan barang antik. Baiwu terlihat kebingungan, karena ada banyak sekali yang menawarkan barang antik kepadanya, seperti porselin seharga 50.000 yuan, kipas bangsawan, dan lain-lain. Di tengah-tengah keributan itu, salah satu pedagang berbicara dengan rekannya, bahwa pemuda itu adalah seorang pemula yang tidak tahu apa-apa tentang barang antik. Kemudian, Baiwu menghampiri salah satu pedagang dan berpikir, bahwa pedagang yang ada di sana adalah penipu, dan menganggap Baiwu sebagai seorang pemula. Kemudian, pedagang itu mempersilahkan Baiwu untuk memilih barang antik miliknya. Dia menjelaskan, bahwa barang antik itu semuanya asli, karena itu sudah diturun-temurunkan oleh keluarganya. Di sisi lain, Baiwu terkejut dengan penjelasan pedagang itu. Kemudian, Baiwu tersenyum dengan ramah, dan berkata bahwa dia akan memilihnya sendiri. Namun, dalam hati Baiwu, dia bersikap licik, karena dia memiliki kemampuan super yang tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian, Baiwu menanyakan kepada sistem, apakah barang antik di kios itu adalah asli? Namun, Baiwu terkejut, karena jawaban sistem tidak seperti yang ia duga, yaitu jawabannya 100%. Baiwu menatap penjaga toko itu yang tersenyum dengan licik. Baiwu berpikir, bahwa dia memiliki firasat yang buruk tentang itu. Namun, Baiwu sadar dengan kesalahan pertanyaannya. Doa tidak mendefinisikan barang antik dengan tepat. Kemudian, Baiwu mencoba bertanya kepada sistem, apa ada kemungkinan untuk membeli barang antik asli dengan seharga lebih dari $10.000? Kemudian sistem menjawab, bahwa kemungkinannya adalah 0%. Baiwu tersenyum dengan licik, dan bertanya sekali lagi, bagaimana dengan $5.000? Namun, jawabannya tetap sama, yaitu 0%. Kemudian, Baiwu menunjuk salah satu barang yang berpersentase 300,5%, dan menanyakan harganya kepada pedagang itu. Di sisi lain pedagang itu menyampaikan, bahwa Baiwu memiliki selera yang bagus, itu adalah barang antik paling berharga di kios itu. Karena barang antik itu seolah-olah memanggil Baiwu, maka penjaga toko itu menawarkan harga sebesar 20.000 yuan, atau setara dengan 40 juta rupiah. Baiwu merasa tertampar ketika mendengar harga 20.000 yuan, mengingat persentase menunjukkan hanya sekitar 300,5%. Sambil mendemuskan nafas berat, Baiwu pergi meninggalkan penjaga toko itu, karena pedagang itu menawarkan harga dengan begitu gila. Di sisi lain, pedagang itu memanggil Baiwu, dan meminta Baiwu untuk tidak pergi, karena dia akan memberikan diskon seharga 10.000 yuan. Namun, Baiwu yang mendengar itu, dia berjalan dengan begitu cepat dan meninggalkan pedagang itu dengan penyesalannya. Baiwu berpikir, bahwa dia tidak boleh menetapkan harga barang antik terlalu murah,
Baiwu menetapkan harga dasarnya seharga 10.000 yuan, atau setara dengan 20 juta rupiah. Sambil menghampiri salah satu pedagang, Baiwu memprediksi kemungkinan ada barang antik yang seharga lebih dari 10.000 yuan. Di sana sistem menyampaikan dengan menampilkan persentase senilai 10%. Baiwu menanyakan lagi, bagaimana dengan 20.000 yuan? Jawabannya tetap menunjukkan nilai yang sama. Dengan bersemangat, Baiwu menanyakan sekali lagi, bagaimana dengan 30.000 yuan? Jawabannya tetap menunjukkan nilai yang sama. Tanpa ragu, Baiwu menanyakan, bagaimana dengan 500.000 yuan? Dan hasilnya persentase menunjukkan, bahwa kemungkinan barang antik seharga 500.000 yuan itu ada dengan persentase 10%. Baiwu tersenyum dengan aneh, dan berpose layaknya psikopat yang menemukan mangsanya. Baiwu akan menyaring harta karun dari benda-benda tak berharga itu. Kemudian, Baiwu menunjukkan gerak-gerik grogi. Itu membuat pedagang itu bersemangat. Pedagang berniat untuk memberikan pelajaran yang berharga untuk pemula yang ada di depannya. Sambil menepuk-nepuk kipas di tangannya, pedagang itu menyampaikan bahwa memerlukan mata yang tajam untuk membeli barang antik. Dia adalah pedagang yang jujur, jadi dia tidak akan menipu. Kemudian, pedagang itu menunjukkan kipasnya dan menawarkan kepada Baiwu. Namun, persentase yang tertera di sana hanya 0%. Baiwu menyentuh kipas itu, dan kemudian menolaknya. Lalu, Baiwu menunjuk ke salah satu barang antik, dengan harga 500.000 yuan yang ditunjukkan oleh sistem. Di sana Baiwu menegaskan, bahwa dia menginginkan barang itu. Baiwu sama sekali bukan pemula seperti yang pedagang itu pikirkan. Baiwu adalah ahli dari para ahli di jalan ini dengan kekuatan super, dan Baiwu akan menjadi penilai barang antik dalam waktu dekat. Di sisi lain, pedagang itu menatap barang itu dengan tatapan kesal. Karena Baiwu menginginkan benda itu, padahal menurut pedagang itu barangnya terlihat palsu dan pedagang itu tidak akan mendapatkan keuntungan dari barang itu. Di sisi lain, Baiwu menyangka, pasti pedagang itu ingin menipunya, terlihat dari tatapan licik pedagang itu. Kemudian, Baiwu menampar dirinya sendiri, karena seharusnya Baiwu tidak menunjukkan ketertarikannya pada perunggu itu terlalu dini. Baiwu merasa dirinya menjadi sombong, karena dia mempunyai kekuatan super yang dia miliki. Kemudian, pedagang itu menawarkan sebuah vas porselin terlebih dahulu. Di sisi lain, Baiwu menatap vas porselin itu dengan senyuman tulus. Kemudian pedagang itu menjelaskan, bahwa membutuhkan mata yang tajam untuk memilih barang antik. Pedagang itu merasa, bahwa Baiwu memang ditakdirkan untuk datang ke tokonya, jadi dia ingin merekomendasikan Iru kepada Baiwu. Kemudian, pedagang itu menunjukkan bagian bawah vas itu, karena itu adalah buatan tangan. Pedagang itu mencoba meyakinkan sekali lagi, dengan membuat suara menggunakan jarinya. Dia menyampaikan, bahwa suaranya terdengar jelas sekali. Kemudian, pedagang itu menjelaskan, bahwa itu tidak terlalu mahal. Itu seharga 50.000 yuan, atau setara dengan 100 juta rupiah. Pedagang itu melanjutkan, jika Baiwu menjualnya nanti, Baiwu pasti akan mendapatkan banyak uang. Di sisi lain, Baiwu melihat vas porselin itu dengan tatapan excited. Namun dalam hati Baiwu berpikir, bahwa pedagang itu merekomendasikan vas porselin yang jelek kepada Baiwu sebagai pengganti wadah minuman anggur itu. Baiwu menyangka, bahwa pedagang itu tidak tahu harga wadah minuman anggur itu senilai 500.000 yuan. Kemudian Baiwu menyampaikan, Baiwu juga berpikir bahwa nasib juga penting ketika membeli barang antik. Baiwu mengakui, bahwa vas porselin itu memang bagus, tapi Baiwu tidak menyukainya. Di sisi lain, pedagang itu menatap Baiwu dengan tajam tanpa menyampaikan sepatah kata pun. Di sisi lain, Baiwu mengangkat wadah minuman anggur dan menyampaikan, bahwa Baiwu sangat menyukainya. Pedagang toko itu terkejut, karena Baiwu merasa tertarik dengan wadah minuman anggur itu. Kemudian, pedagang itu menyampaikan, bahwa Baiwu memiliki naluri yang sangat tajam. Pedagang itu menjelaskan, bahwa dia menemukan barang itu di pedesaan. Harganya 8.000 yuan, jika Baiwu menginginkannya, pedagang itu akan menjualnya kepada Baiwu dengan harga asli. Pedagang itu meyakinkan, bahwa Baiwu bisa membeli barang itu dengan harga aslinya. Di sisi lain, Baiwu terkejut dan menatap wadah itu, mengingat harganya 500.000 yuan, dan penjaga toko itu menawarkan 8.000 yuan. Baiwu berpikir, bahwa 500.000 dan 8.000 yuan itu bandingannya sangat kecil. Baiwu menyimpulkan, bahwa pedagang itu tidak mengetahui nilai sebenarnya dari wadah minuman anggur itu. Kemudian, Baiwu bertanya kepada sistem, berapa kemungkinan pedagang itu mengetahui nilai yang sebenarnya? Sistem menjawab, bahwa pedagang toko itu tidak mengetahui sedikit pun,
dan sistem memberikan persentase senilai 0%. Dengan senyum Baiwu mengakui bahwa dia mengetahui apapun yang ada dalam pikiran penjaga toko itu dengan kekuatan super milik Baiwu. Kemudian, Baiwu memikirkan bagaimana cara menawar dengan menjadi pemula yang bodoh. Berapapun harga yang diberikan, Baiwu akan mendapatkan harga yang murah, karena Baiwu mengetahui harga aslinya. Kemudian, Baiwu memprediksi kemungkinan dia membeli barang itu dengan harga 4.000 yuan. Sistem menyampaikan bahwa itu sangat bisa. Di sana sistem memberikan persentase senilai 100%. Baiwu terkejut dengan jawaban sistem, kemudian Baiwu menanyakan lagi, bagaimana dengan 2.000 yuan? Namun, jawabannya tetap mengejutkan Baiwu, karena jawabannya senilai 100%. Baiwu bertanya sekali lagi, bagaimana dengan 1.000 yuan? Namun, kali ini sistem memberikan kemungkinan berhasil senilai 80%. Baiwu menghembuskan napas berat dan berpikir bahwa dia tidak boleh terlalu serakah. Baiwu akan membayarnya seharga 2.000 yuan. Kemudian, Baiwu menyampaikan bahwa 8.000 yuan terlalu mahal. Kemudian Baiwu meminta diskon kepada pedagang itu. Di sisi lain pedagang itu berpikir, bagaimanapun juga, pedagang itu hanya mengeluarkan puluhan yuan untuk barang-barang itu. Seberapapun pedagang itu menjualnya, dia akan mendapatkan banyak uang. Kemudian pedagang itu menyampaikan bahwa dia merasa mereka ditakdirkan untuk bertemu. Jadi, pedagang itu meminta Baiwu menyebutkan harganya. Pedagang itu terlihat sangat terkejut karena Baiwu tanpa ragu menyebutkan harga 2.000 yuan. Pedagang itu berpikir bahwa Baiwu sangat pandai menawar. Tapi, bagaimanapun juga, pedagang itu tetap akan menghasilkan banyak. Di sisi lain Baiwu menyampaikan bahwa dia akan pergi jika pedagang itu tidak menerimanya. Pedagang itu merasa sedikit agak kesal, sebelum akhirnya dia menerima tawaran Baiwu yang seharga 2.000 yuan. Pedagang itu mengakui bahwa dia menghabiskan 8.000 yuan untuk 2 barang itu, dan satu lagi sudah terjual kepada seorang wanita cantik kemarin. Kemudian, pedagang itu menyerahkan wadah minuman anggur kepada Baiwu. Di sisi lain, Baiwu menerimanya dengan tatapan licik. Kemudian, Baiwu membayar barang itu dengan cara mentransferkan uang kepada pedagang itu. Kemudian, Baiwu bergegas pergi dari pedagang itu. Namun, dalam hatinya berpikir bahwa Baiwu mendapatkan keuntungan besar kali ini. Di sisi lain, pedagang itu berpikiran yang sama dengan Baiwu, yaitu dia mendapatkan keuntungan besar. Dengan senang, pedagang itu mengipas wajahnya dan menyampaikan bahwa dia dengan mudah mendapatkan 2.000 yuan dari sesuatu yang bernilai beberapa dolar, sebuah barang sampah yang dijual seharga barang antik. Dengan tatapan licik, pedagang itu menganggap Baiwu seorang pemula yang ingin berbisnis barang antik. Sementara itu, Baiwu dengan cepat pergi meninggalkan pedagang itu. Kemudian, salah satu pedagang yang terkejut, karena pedagang yang sebelumnya menyampaikan bahwa ada seorang gadis yang menghabiskan 9.000 yuan untuk flagon kemarin. Dan hari ini, pemuda konyol itu menghabiskan 2.000 yuan untuk membayar sebuah wadah. Pedagang itu merasa bahwa dia lebih cerdas dari mereka berdua. Dia merasa sangat mudah untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis yang ia jalani. Di sisi lain, rekannya merasa kesal, karena pedagang itu sangat menyombongkan dirinya. Kemudian, rekannya menunjuk ke arah depan dan menyampaikan bahwa di sana ada gadis yang kemarin dirayu untuk membeli flagon perunggu oleh pedagang gendut itu. Pedagang kurus menyangka bahwa gadis itu datang untuk memberi pedagang gendut sebuah masalah. Di sisi lain, pedagang gendut merasa tidak peduli karena kesepakatan sudah selesai. Saat wanita itu berdiri di depan pedagang itu, pedagang menyampaikan bahwa dia menjalankan toko dengan kondisi pas-pasan, sehingga barang yang terjual tidak dapat dikembalikan. Di sisi lain, wanita itu mengangkat kacamatanya dan bertanya, apakah barangnya sudah tidak ada? Dan menanyakan alasan itu bisa terjadi. Di sisi lain, pedagang tersenyum dengan ramah dan bertanya, apakah ada sesuatu yang hilang? Kemudian, wanita itu menanyakan tentang wadah minuman anggur yang dia lihat kemarin. Dia akan membelinya dengan harga 10.000 yuan. Dia menarik kata-katanya kembali dan menawarkan harga yang baru, seharga 50.000 yuan. Pedagang itu sangat terkejut, sampai meretakan benda yang sedari tadi dipegangnya. Kemudian, dengan kesal pedagang itu menatap 50.000 yuannya yang telah hilang dalam keramaian. Pedagang itu tidak percaya, karena wadah minuman anggur itu benar-benar berharga, dan dia tidak menyangka jika pemula itu mengetahuinya. Di sisi lain, wanita merasa sedikit agak kesal, karena pedagang itu seperti mengulur-ulur waktu. Kemudian, wanita itu berpikir bahwa tawarannya tidak cukup tinggi untuk pedagang itu. Wanita itu berniat menaikkan tawarannya lagi.
Kemudian, wanita itu menaikkan harganya menjadi 60.000 yuan. Bahkan dia menaikkannya sampai 80.000 yuan. Itu membuat pedagang kurus sangat terkejut mendengarnya. Di sisi lain, pedagang yang gendut merasa tertampar dengan tawaran wanita itu. Sementara itu, wanita yang tadi menatap pedagang dengan tatapan kesal. Kemudian, dia marah karena pedagang itu tidak merespon tawarannya. Di sisi lain, pedagang itu memegang kepalanya karena merasakan penyesalan yang sangat mendalam. Dia menepuk-nepuk dadanya karena dia adalah seorang penipu tapi dia ditipu kembali oleh orang lain. Sementara itu, pedagang kurus menertawakannya, karena dia takjub dengan transaksi pedagang itu. Kemudian, pedagang itu menanyakan dengan panik, dan menanyakan harga 100.000 yuan. Di sisi lain, wanita itu setuju dengan tawaran pedagang itu. Namun, wanita itu terkejut, karena melihat pedagang toko itu terjatuh karena kaget ke tanah. Kemudian pedagang kurus menyampaikan, bahwa pedagang itu telah menjual barang itu ke orang lain. Sambil berteriak, pedagang kurus itu menyampaikan, bahwa barang itu dijual dengan harga hanya 2.000 yuan. Pedagang yang mendengar penjelasan temannya, dia semakin terpukul mengingat kebodohannya yang baru saja ia lakukan. Di sisi lain, wanita itu sama terkejutnya karena barang itu sudah terjual, apalagi dengan harga 2.000 yuan. Kemudian, pedagang bangkit dari terjatuhnya, dia meminta wanita itu untuk menunggunya sebentar, karena dia akan mendapatkannya kembali. Namun, saat pedagang itu akan pergi mencari, di sana terdengar keramaian yang gaduh membicarakan sesuatu. Semua orang berfokus kepada suara gaduh itu. Di sana orang-orang sedang membicarakan keberuntungan seorang pemuda, karena dia mempunyai barang yang berharga 300.000 yuan. Sementara itu, pedagang kurus mengira, bahwa barang yang berharga 300.000 yuan itu adalah barang milik pedagang gendut yang sudah terjual. Di sisi lain, wanita itu bertanya-tanya apa yang terjadi. Dia berniat untuk membuat pemuda itu menderita karena berani menghalangi jalannya. Sementara itu, di tempat kegaduhan, di sana terlihat Bayu yang sedang menolak tawaran 300.000 yuan, atau setara dengan 600 juta rupiah. Di sisi lain, terlihat Pak Tua yang bermargali terdiam, karena Bayu menolak tawarannya. Sementara itu, pedagang gendut itu berusaha melihat apa yang terjadi. Namun, dia mendengar kakek Li menawar lagi, kali ini dengan harga yang lebih tinggi yaitu seharga 350.000. Pedagang yang mendengar itu, dia memuntahkan darah segar dari mulutnya, karena penyesalan yang begitu mendalam. Sementara itu, Bayu menolak tawaran kakek Li sekali lagi. Di sisi lain, kakek Li menawar lagi dengan harga 400.000 yuan. Dia menekankan, bahwa dia tidak akan menaikkan tawaran lebih tinggi lagi dari itu. Namun, Bayu menghembuskan nafas berat dan berniat memasukkan barangnya dan pergi. Di sisi lain, kakek Li meminta Bayu untuk tidak buru-buru, dan kakek Li meminta Bayu menyebutkan harga yang diinginkan oleh Bayu. Kakek Li mengakui, bahwa Bayu adalah seorang ahli, dan kakek itu ingin berteman dengan Bayu. Di sisi lain, Bayu menanyakan kepada sistem, bagaimana jika Bayu menawarkan harga 500.000 yuan? Tidak lama kemudian, pesan sistem muncul dan memberitahu, bahwa tawaran dengan harga 500.000 yuan akan dengan mudah diterima, dan di sana persentase menunjukkan 100%. Dengan senyum, Bayu menyampaikan, bahwa dia ingin menjualnya dengan harga 500.000 yuan. Kakek Li menatap Bayu dengan tajam, sebelum akhirnya, dia menerima tawaran Bayu, dan menyampaikan, bahwa dia ingin menjadi temannya. Pedagang yang tadi, terlihat seperti mau gila karena mendengar tawaran 500.000 yuan, mengingat 500.000 yuan itu seharga 1 miliar jika dirupiahkan. Kemudian, seseorang menenangkan pedagang itu tanpa mengetahui apapun dan berkata, bahwa yang menjual barang itu kepada Bayu pasti mendapatkan keuntungan yang banyak, dan orang itu harus dihabisi. Orang itu curiga dengan pedagang itu, karena wajahnya terlihat sangat kusut. Pedagang itu mengakui, bahwa dia berjualan sudah cukup lama, dia tidak percaya kepada dirinya sendiri karena menjual barang dengan harga yang begitu murah. Tiba-tiba, seorang wanita muncul, dan dia menawarkan harga 550.000. Di sisi lain, Bayu menatap wanita itu dan mengakui, bahwa kulit wanita itu bersih, wajahnya juga cantik, dan dia berkaki tinggi. Bayu mengakui, bahwa itu adalah wanita idamannya. Bayu berpikir, setelah dia mendapatkan kemampuan itu, Bayu bisa dengan mudah memilih wanita cantik dan seksi seperti membalikan telapak tangan. Namun, di sisi lain, wanita itu merasa jijik, karena Bayu menatapnya dengan tatapan mesum. Wanita itu berpikir, dia harus mendapatkan barang itu bagaimanapun caranya. Dia merasa hanya membuang-buang waktu di situ. Di sisi lain Bayu berpikir, bahwa wanita itu memiliki probabilitas untuk membeli barang itu. Bayu bertanya-tanya,
apakah wanita itu bersedia membayar lebih. Di saat Bayu menatap wanita itu, Bayu melihat pedagang yang menjual barang itu kepadanya. Bayu menyapa pedagang itu dengan ramah. Pedagang itu mematung karena orang-orang mulai berbicara bahwa dia melihatkan harta karun. Pedagang itu hancur ketika seseorang mengatakan bahwa pedagang itu menjual barangnya hanya dengan harga 2.000 yuan. Karena tidak ditanggapi, wanita itu berteriak kepada Bayu dan bertanya sekali lagi, apakah 550.000 yuan akan Bayu terima? Namun, Kakek Li berkata bahwa wanita itu bersikap tidak masuk akal. Bagaimanapun juga, Kakek Li yang membuat penawaran pertama kali di situ. Namun, wanita itu berkata dengan percaya diri bahwa Bayu dan kakek itu belum membuat kesepakatan. Kakek Li menatap wanita itu dengan tajam, dan dia merasa sikap wanita itu mengingatkan dia kepada seseorang. Kemudian, Kakek Li dan wanita itu melirik ke arah Bayu seolah-olah mereka sedang menantikan jawaban dari mulut Bayu. Namun Bayu menyampaikan bahwa dia bukan pembeli, dan dia menyarankan mereka berdua untuk berdiskusi. Wanita itu berpikir bahwa itu adalah taktik dari dealer lama yang busuk untuk menaikkan harga. Wanita itu bertanya-tanya, apakah Bayu mengira mereka berdua itu sebodoh itu? Kemudian, Kakek Li mulai menawar dengan harga 560.000. Di sisi lain, wanita itu menawar lebih tinggi dengan harga 600.000 yuan. Di saat Kakek Li ingin menawar harga 700.000, dia merasa bahwa wanita itu tidak asing di matanya. Kemudian, Kakek Li menanyakan orang tua yang dimaksud dengan wanita itu. Kemudian wanita itu menyampaikan bahwa itu adalah kakeknya. Di sisi lain, Kakek Li merasa dunia itu begitu kecil, karena dia adalah teman dari kakek wanita itu. Kakek menyangka bahwa kakek wanita itu mengutusnya untuk mengambil barang itu. Kemudian, Kakek Li mulai memperkenalkan dirinya. Dia adalah Li Weiguo, seorang profesor sejarah dari Universitas Hangzhou, sama seperti kakek wanita itu. Di sisi lain, wanita itu pernah mendengar nama Kakek Li dari kakeknya. Sementara itu, Bayu menatap mereka dan menanyakan, apakah mereka berdua tetap akan membeli barang itu? Dengan tegas, wanita itu menyampaikan bahwa dia akan membelinya. Kemudian, wanita itu meminta Kakek Li untuk pergi. Dan jika Kakek Li ingin minum teh dengan kakeknya, wanita itu akan menjemput Kakek Li nanti. Beberapa saat kemudian, terlihat ponsel Bayu yang menunjukkan bahwa nomor rekening dengan ujung 0223 telah menerima saldo sebesar 600.000 yuan, atau sama dengan 1,2 miliar rupiah. Sambil menatap ponselnya, Bayu merasa bahwa ada kesalahan harga di situ. Tetapi Bayu membalikan harga 300 kali lipat dari harga aslinya. Sambil memberikan barangnya, Bayu berpikir bahwa dia menjadi seorang jutawan berkat sentuhan jitu yang dia lakukan di situ. Bayu merasa bahwa dia seolah-olah menjadi karakter utama dalam cerita anime. Setelah itu, Bayu menatap wanita itu dengan tajam. Bahkan, di sana terlihat pantulan dari wanita itu. Kemudian, wanita itu terkejut karena Bayu tiba-tiba meminta berteman di WeChat. Wanita itu menatap Bayu dengan kesal. Namun, Bayu menjelaskan bahwa wanita itu terlihat sangat tertarik dengan barang antik. Oleh karena itu, ketika Bayu mendapatkan sesuatu yang manis, Bayu akan menghubungi wanita itu. Dengan senang, Bayu berpikir bahwa sekarang dia bisa berhubungan dengan seorang dewi. Di sisi lain, wanita itu merasa sangat menjijikan ketika dia melihat senyuman Bayu. Wanita itu sangat terkejut ketika Bayu menyapanya dengan sebutan cantik. Wanita itu mundur beberapa langkah karena ketakutan dengan Bayu. Sambil melihat kotak barang yang wanita itu terima, dia berpikir bahwa Bayu tidaklah beruntung hanya karena itu. Dan Bayu seperti anak kecil yang tidak tahu bagaimana berbicara dengan baik. Dengan tatapan sinis, wanita itu berkata bahwa Bayu hanyalah anak kecil. Kemudian, Bayu menanyakan kepada sistem, berapa besar kemungkinan gadis itu lebih tua dari Bayu? Di sana sistem menjawab bahwa itu tidak mungkin, dan memberikan persentase 0%. Dengan senyum Bayu merasa bahwa itu adalah wanita yang begitu bangga dengan dirinya sendiri, dan itu layak untuk menjadi wanitanya. Kemudian, Bayu berputar-putar mengelilingi wanita itu sambil berpikir bahwa Bayu memiliki sistem tingkat keberhasilan di tangannya. Bayu harus menunjukkan betapa hebatnya dirinya. Kemudian, Bayu menanyakan kepada sistem, berapa besar tingkat keberhasilan wanita itu berusia 20 tahun? Dengan cepat, sistem menyampaikan bahwa wanita itu berusia 20 tahun, di sana sistem menunjukkan persentase 100%. Bayu berpikir lagi bahwa gadis itu berusia 20 tahun, dan ulang tahun Bayu adalah 30 September. Kemudian, Bayu memprediksi bulan kelahiran gadis itu. Di sana persentase menunjukkan 0% di bulan Oktober, 0% di bulan November,
dan 0% di bulan Desember. Bayu berpikir dengan keras, karena wanita itu lebih muda darinya, tapi Bayu bertanya-tanya karena prediksinya terus-menerus salah. Kemudian Bayu menebak, bahwa wanita itu lahir pada hari yang sama dengan Bayu. Kemudian, sistem memberikan jawaban, bahwa prediksi sangat benar, dan persentase menunjukkan 100%. Di sisi lain, gadis itu merasa kesal melihat tingkah laku Bayu yang begitu aneh. Wanita itu kembali terkejut, karena Bayu berani menghentikannya. Kemudian dalam diamnya Bayu bertanya kepada sistem, bahwa Bayu lahir pada pukul 3:23 sore. Jika wanita itu lebih muda dari Bayu, maka wanita itu seharusnya lahir jam 7-12 malam. Namun jawabannya salah, dan di salah persentase menunjukkan 0%. Bayu menebak lagi, apakah gadis itu lahir jam 5 sore? Sistem menyampaikan jawaban yang sama, yaitu 0%. Bayu menanyakan lagi, bagaimana dengan jam 4 sore? Namun jawabannya tetap menunjukkan 0%. Bayu menanyakan sekali lagi, apakah wanita itu lahir pukul 3:30? Namun, lagi-lagi sistem menyampaikan, bahwa tebakan Bayu salah, dan menunjukkan persentase senilai 0%. Kemudian Bayu menyimpulkan, bahwa wanita itu lahir berjarak 1 menit dari Bayu. Di sisi lain, wanita itu membalikan badannya dan hendak bergegas pergi, karena dia rasa Bayu hanya membuang-buang waktunya. Namun, Bayu mencoba menahannya, dan Bayu berniat untuk menunjukkan siapa dewa sebenarnya. Kemudian Bayu menyampaikan, bahwa wanita itu berumur 20 tahun, dan wanita itu lahir pada bulan September. Di sisi lain, wanita itu sangat terkejut dengan apa yang disampaikan oleh Bayu. Bayu menjelaskan, bahwa dia telah memperhitungkan semuanya. Wanita itu menatap Bayu dengan tajam, dan berpikir, bahwa rasa puas di wajah Bayu terlihat sangat jelas. Apakah Bayu ingin berbicara dengan wanita itu mengenai metafisika? Wanita itu kesal dan menyampaikan, bahwa dia tidak suka melihat Bayu tertawa. Dalam hati Bayu berkata, bahwa dia ingin melihat bagaimana reaksinya ketika Bayu mengatakan itu. Kemudian, wanita itu terlihat merinding, saat Bayu menyampaikan, bahwa dia lahir pas sore tanggal 30 September sekitar pukul 3:30. Orang-orang mulai membicarakan prediksi Bayu, karena sepertinya tebakan Bayu memang benar, terlihat dari wajah gadis itu yang sangat terkejut. Namun, orang-orang menyangka, bahwa Bayu hanyalah penipu, mungkin saja Bayu mengumpulkan informasi itu sebelum bertemu dengan wanita itu. Di sisi lain, Bayu merasa terpukul dengan ocehan orang-orang terhadapnya. Bayu berniat memperlihatkan kemampuannya yang sebenarnya. Kemudian, gadis itu terkejut sekali lagi, ketika Bayu berkata lebih spesifik, bahwa gadis itu lahir jam 3:24. Bayu menatap wanita itu dengan tajam, dan kembali mengulangi perkataannya, bahwa wanita itu lahir pada sore tanggal 30 September jam 3:24 dan 36 detik. Wanita itu sedikit agak panik, dan mula mengangkat ponselnya. Kemudian, di sana wanita itu dipanggil dengan nama Kingking oleh ibunya. Kemudian, Kingking menanyakan kepada ibunya kapan dia lahir. Kingking menyampaikan, bahwa ibunya harus memberitahu secara spesifik seperti jam dan menit. 3 menit kemudian, Kingking terlihat sangat terkejut, karena ibunya sudah melihat akta kelahiran dan di sana tertulis, bahwa Kingking lahir jam 3:24 dan 36 detik. Di sisi lain, Bayu menyampaikan, jika Kingking merasa penasaran dengan prediksi Bayu, maka Kingking bisa menanyakan kepadanya. Namun, Kingking merasa, bahwa dia tidak perlu penasaran karena itu membuang-buang waktu. Kemudian dia bergegas pergi dengan marah. Namun, Bayu mencoba menghentikannya dan berkata, bahwa barusan itu hanyalah bercanda. Kingking tersenyum dengan kesal, sebelum akhirnya dia menyampaikan, bahwa Bayu berkata dengan akurat sampai mengetahui sampai detik terakhir, dan Bayu masih mengatakan itu sebagai candaan. Sambil menyentuh Bayu dengan telunjuknya, Kingking merasa, bahwa dia sudah diperlakukan seperti orang bodoh oleh Bayu. Namun, Bayu malah tersenyum dan berpikir, bahwa Kingking sangat pantas menjadi seorang dewi kecantikan. Bayu mengakui, bahwa Kingking tambah cantik ketika dia sedang marah. Kemudian Bayu menyampaikan dengan jujur, bahwa Aidi tidaklah bercanda, melainkan Bayu sudah menghitungnya. Di sisi lain, Kingking terkejut karena Bayu adalah seorang peramal. Kemudian Bayu menyampaikan, bahwa tidak semua peramal itu adalah pembohong. Bayu berniat untuk memperlihatkan sedikit tekniknya. Lalu, Kingking terlihat sangat terkejut dan malu, ketika Bayu menebak, bahwa warna celana dalam Kingking adalah warna hitam. Kingking merasa kesal dengan perlakuan Bayu terhadapnya. Di sisi lain, Bayu merasa,
bahwa Kingking tidak pernah menyebutkan soal pacarnya saat pertama kali bertemu sampai sekarang. Kemudian, sistem membenarkan Bayu dengan memberikan persentase 100%. Namun, Bayu terkejut karena Kingking marah kepadanya, karena Bayu menatapnya dengan tatapan aneh. Bayu berpikir, berdasarkan instingnya selama bertahun-tahun, Kingking itu membenci seorang pria dan tidak jatuh cinta pada pria, atau bisa dibilang lesbian. Bayu tidak tahu itu berapa persen. Namun, tiba-tiba sistem membenarkan perkataan Bayu dengan memberikan persentase 100%. Di sana Bayu terkejut, dan tidak sengaja berteriak, bahwa Kingking adalah lesbian. Di sisi lain, Kingking gemetar, perasaannya campur aduk, karena seseorang mengetahui kebenarannya. Dia menoleh ke arah kerumunan, di sana masih ada kakek Lee, teman dari kakek Kingking. Di sisi lain, Bayu merasa tidak bersalah, karena dia pikir orang-orang tidak mengerti maksudnya. Tiba-tiba, Kingking menarik tangan Bayu dan mengajaknya untuk pergi. Mereka pergi dengan cepat melewati kerumunan yang menghalangi mereka. Beberapa saat kemudian, terlihat sebuah kaki yang menendang sebuah dinding. Itu adalah Kingking yang sedang bertanya, bagaimana Bayu mengetahui banyak tentang dirinya. Bayu mengakui bahwa dia hanya mengangkat jarinya dan mulai menghitung. Namun, Kingking merasa tidak percaya dengan itu. Bayu menyampaikan bahwa dia bisa meramal sekali lagi. Kemudian, Bayu mendekatkan wajahnya dan menebak bahwa Kingking memiliki 3 tahi lalat di tubuhnya. Karena itulah, Bayu tidak mungkin tidak mengetahui apapun tentang Kingking. Di sisi lain, Kingking merasa terkejut sekaligus malu, terlihat dari wajahnya yang memerah. Beberapa saat kemudian, Bayu berhasil menambahkan Kingking ke WeChat miliknya. Sambil menepuk-nepuk pundak Kingking, Bayu menyampaikan bahwa dia akan menghubungi Kingking ketika Bayu mendapatkan barang yang manis. Sambil pergi meninggalkan Kingking, Bayu menyampaikan bahwa Kingking bisa menanyakan keberuntungannya kepada Bayu. Kemudian Bayu pergi sambil bersiul meninggalkan Kingking. Dalam hati Bayu berkata bahwa kekuatan supernya bahkan dapat mengetahui rahasia orang lain. Tetapi Bayu tidak menyangka hal itu akan membantu Bayu mengidentifikasi bahwa Kingking adalah seorang lesbian. Tiba-tiba, Bayu terfokuskan dengan sesuatu di sampingnya. Itu adalah kakek Lee yang sedang menelepon. Bayu bertanya, apakah kakek itu mendengar bahwa Kingking seorang lesbian? Kemudian Bayu bertanya kepada sistem, berapa besar kemungkinan keluarga Kingking akan mengetahui bahwa dia adalah seorang lesbian? Di sana sistem menyampaikan bahwa itu tidak mungkin, di sana persentase menunjukkan 0%. Namun, Bayu bertanya-tanya, karena persentase itu semakin naik seiring berjalannya waktu. Kemudian, Bayu menebak bahwa persentase itu berubah tergantung pada interaksi Kingking dan dirinya. Di sana sistem secara mengejutkan membenarkan perkataan Bayu, dan memperlihatkan persentase sebesar 100%. Kemudian, Bayu terkejut ketika melihat kakek Lee sedang melakukan sebuah panggilan. Di sana Bayu menyangka, kakek Lee sedang berbicara dengan keluarga Kingking dan akan membongkar rahasianya. Kemudian, sistem membenarkan perkataan Bayu dan memberikan persentase senilai 100%. Di sana Bayu tidak bermaksud melakukan semua itu. Sementara itu, di tempat Kingking, di sana terdengar ponsel Kingking yang bergetar. Kemudian, Kingking mengangkat ponsel itu untuk melihatnya. Di sana, terdapat pesan dari Bayu yang berniat untuk memberikan informasi, karena Kingking telah memberikan uang kepadanya senilai 600.000 yuan. Kemudian Bayu menjelaskan bahwa Kingking tidak dapat menyembunyikan rahasianya dari keluarganya. Bayu khawatir jika keluarga Kingking sudah mengetahuinya. Di sana Kingking kembali dikejutkan dengan apa yang disampaikan oleh Bayu. Dengan cepat, Kingking berlari pergi meninggalkan tempat itu. Setelah itu, Kingking mencari-cari sosok Bayu yang baru saja ia temui. Lalu, Kingking menghubungi Bayu lagi lewat pesan teks. Di sana Kingking bertanya maksud dari perkataan Bayu. Sambil menatap ponselnya, Bayu menanyakan kepada sistem, apakah orang tua Kingking akan menghubunginya dalam waktu setengah jam? Di sana sistem memberitahu dengan menampilkan persentase 100%. Lalu Bayu menanyakan sekali lagi, bagaimana dengan 5 menit? Sistem kembali menyampaikan bahwa itu akan dilakukan. Di sana sistem menampilkan persentase senilai 100%. Kemudian, Bayu mengirimkan pesan teks kepada Kingking lagi. Di sana Bayu menyampaikan bahwa Bayu telah membuat ramalan lagi. Kemudian Bayu memberitahu bahwa keluarga Kingking akan menghubunginya dalam waktu 5 menit. Bayu memperhatikan Kingking dari jauh. Tidak lama kemudian, Kingking dipanggil oleh ibunya. Di sana Kingking diminta untuk pulang.
karena ayahnya ingin membicarakan sesuatu dengan Kingking. Di sana Kingking terlihat begitu panik, mengingat masalah besar yang akan ia hadapi. Sementara itu, Baiwu merasa, Kingking harus memberikan alasan yang jelas kepada keluarganya. Orang tua akan menjadi hambatan besar untuk sebuah hubungan spesial. Bagi Baiwu, dia telah meninggalkan rumah dan dia memiliki kekuatan super sekarang. Segalanya akan sangat berbeda bagi Baiwu. Baiwu bertemu dengan wanita yang begitu cantik, tetapi tidak akan ada hubungan di antara mereka. Baiwu sangat menyayangkan itu. Tiba-tiba, Baiwu terkejut karena ponselnya berdering di saat Baiwu sedang melamun. Itu adalah panggilan dari ibu Baiwu. Di sana Baiwu menanyakan alasan ibunya memanggil Baiwu. Kemudian, Baiwu mengejutkan orang-orang karena dia diminta melakukan kencan buta oleh ibunya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar saya semakin semangat dalam menghadirkan alur cerita manhwa terbaik untuk kalian. Jika ada saran atau manhwa yang ingin dibahas, silakan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat mengikuti kisah seru lainnya.